Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya namanya Ibu Is Adila. Saya pengajar di SMPN 9 Kota Tangerang Selatan ini. Kali ini Ibu akan membawakan atau mengajarkan kalian mengenai wawasan Wiyata Mandala dalam hal untuk pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah ini. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Itu memiliki makna cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Selain itu, ada unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekali lagi, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala yang ketiga, guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat. Yang keempat, para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, masyarakat sekitarnya mendukung antar warga. Nah, itu anak-anakku sekalian berbicara mengenai unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa sih fungsinya sekolah itu. Nah, sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, baik itu IPTEK, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, di dalam wawasan Wiyata Mandala ini, kalian harus mengetahui sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan. Apa sih yang dikatakan dengan sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu? Karena satu, merupakan tempat siswa belajar dan guru mengajar. Tempat untuk menuntut ilmu, tempat membina dan mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Baik itu tata krama, nilai-nilai agama, IPTEK, serta berbagai macam keterampilan siswa. Di sisi yang lain, sekolah juga sebagai lingkungan pendidikan. Kalau tadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, nah sekarang lebih kepada terperincinya lagi. Apa saja sih di sana siswa itu harus seperti apa? Siswa yaitu harus aktif, harus dapat menciptakan sesuatu hal yang sangat positif. Misalkan, siswa ikut secara aktif dalam pelajaran. 2. Sikap positif siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, menggunakan kesempatan baik dalam mengambil keputusan. Ingat, menggunakan kesempatan baik dalam mengambil keputusan. Itu masuk ke dalam keaktifan siswa. Jadi Ibu harapkan kalian nanti bisa menggunakan kesempatan baik nih dalam menggunakan kesempatan tersebut atau keputusan tersebut. Yang kedua, kondisi yang mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala. Pertama, mentaati tata tertib sekolah. Ingat, kalian harus dapat mentaati tata tertib sekolah. Kalau tidak mentaati tata tertib sekolah, kalian akan menemukan sanksinya. Sanksinya apa saja? Banyak sekali. Kedua, hormat dan taat kepada guru. Hormatilah dan taatlah kepada guru. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kerjasama antar warga sekolah. Kerjasama antar warga sekolah itu siapa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah ini. Mengenai ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Ketahanan di sekolah adalah suatu kondisi dinamis yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, yang langsung ataupun tidak langsung
dapat mengganggu proses belajar mengajar. Itu masuk ke dalam ketahanan sekolah. Apalagi ya di dalam Wiyata Mandala itu ada lagi masih berhubungan dengan ketahanan sekolah dalam wawasan. Yang pertama, untuk menciptakan ketahanan sekolah maka perlu diciptakan menaati dan memenuhi tata tertib sekolah. Itu sangat-sangat kalian harus perhatikan. Menaati dan memenuhi tata tertib sekolah. Kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Jangan lupa itu. Nah, yang lebih pentingnya lagi nih, belajar keras, teratur, dan terencana. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Itu masuk ke dalam ketahanan sekolah. Itu saja materi dari Ibu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Sampai jumpa lagi, kita akan ketemu di sini berikutnya. Ingat, kalian harus ingat pesan-pesan yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala ini. Semangat belajar, tetap belajar, jangan lupa literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.